Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman ingin mempresentasikan bab sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi 1998 hingga sekarang. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Masa akhir Orde Baru. 1. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. 1. Krisis moneter. Awalnya melanda Thailand pada awal Juli 1997. Nilai tukar rupiah melemah, jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan besar yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. 2. Krisis politik. Pada krisis politik 1998 menjadi puncak bagi kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Kehidupan politik sangat represif atau adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi. Yang ketiga, krisis hukum. Hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa, bertentangan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Krisis kepercayaan. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. 2. Tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis, atau reformasi atau mati. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. B. Perkembangan ilmu dan teknologi. 1. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. A. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. B. Sidang Istimewa MPR tahun 1998. C. Reformasi bidang politik. D. Pelaksanaan pemilu tahun 1999. E. Pelaksanaan referendum timur sampai timur. 2. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. A. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Ketiga, masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. A. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. B. Reformasi bidang ekonomi. C. Masa disintegrasi dan kedaulatan wilayah. D. Desentralisasi politik dan keuangan. E. Pelaksanaan pemilu tahun 2004. Keempat, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. A. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Upaya untuk menyelesaikan konflik dan negeri. C. Pelaksanaan pemilu 2009. D. Eufona berdemokrasi, demokrasi masa reformasi. C. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara tersebut. 1. Nurtanio, industri dirgantara nasional. Perkembangan teknologi di Indonesia sangat diuntungkan oleh booming minyak yang terjadi pada tahun 1970-an. Kedua, teknologi komunikasi dan transformasi. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru. 3. Revolusi Hijau. Revolusi hijau merupakan upaya pemerintahan dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan intens baru dilakukan pada masa Orde Baru. Dilanjutkan dengan program Sabta Usaha Tani. Program Sabta Usaha Tani meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Pengolahan tanah yang baik. 2. Pengairan yang teratur. 3. Pemilihan bibit unggul. 4. Pemupukan dan pemberantasan hama penyakit tanaman dan pengolahan pasca panen. Keempat, dampak perkembangan teknologi. Pada hakikatnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah
hal yang tidak dapat kita hindari. Tetapi, kita dapat melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat luas agar kemajuan teknologi tidak menggeser jati diri kita sebagai manusia yang memiliki norma dan juga nilai-nilai luhur. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum